Bapak, terima kasih buat hari ini, pagi ini hamba-Mu masih diberi kesempatan terus untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami tahu dalam kehidupan kami harus menjalani realita. Tapi kami tidak mau gagal fokus karena iblis berusaha mencuri fokus kami supaya ketika kami gagal fokus kami kehilangan banyak hal. Kami kehilangan bagaimana kuasa, bagaimana sesuatu yang Tuhan sudah sediakan di depan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat. Yeni juga ya, ada Yeni itu. Kita percaya bahwa hari-hari ini ya banyak orang itu fokusnya berbeda ya. Senyatanya kita itu fokusnya dengan masalah terus. Coba kalau saudara selidiki, hari ini saudara stres itu karena masalah atau karena hidup saudara belum berkenan di hadapan Tuhan. Orang itu banyak stres karena yang lahiriah, tapi batinianya nggak diperhatikan. Nggak ada orang datang sama Tuhan doa gini, Tuhan aku hari ini kepingin hidupku makin hidup berkenan Tuhan. Kenapa ya Tuhan saya gagal untuk jadi orang benar gitu ya. Tapi kan selalu kebanyakan orang itu doanya, kenapa Tuhan keuanganku yang gagal, kenapa ya Tuhan rumah tanggaku gagal, tidak seperti rumah tangga orang lain, kenapa ya Tuhan aku tidak sekaya orang lain, kenapa Tuhan aku gagal orang lain malah tambah sukses. Itu aja seputar keluh kesah kita. Tapi senyatanya kalau Tuhan itu izinkan saudara hari ini masih berproses, memang Tuhan itu targetnya bukan masalahmu pulih. Targetnya itu hidup saudara dan saya itu pulih terlebih dahulu. Lah kita sama Tuhan itu berbeda. Saudara maunya pulih masalah terlebih dahulu, tapi Tuhan maunya pulih hidupmu terlebih dahulu. Makanya kita ndak connect, ndak sejalan. Akibatnya apa? Kita kecewa sama Tuhan. Tuhan nunggu saudara berubah dari hidupmu yang berubah. Sementara saudara datang sama Tuhan, tunggu Tuhan mengubah masalahmu. Jadi tunggu-tungguan. Tangkap ya saudara. Saudara tunggu Tuhan mengubah keuanganmu, suamimu, anak-anakmu, usahamu, sakitmu jadi sembuh. Sementara yang ditunggu Tuhan yaitu apa? Hidupmu berubah, hidupmu di-upgrade, hidupmu serupa Kristus, buah rohmu itu berbuah lebat. Nah, jadi Tuhan sama saudara ini tunggu-tungguan. Tangkap ya. Nah, makanya ketika hari ini nggak ada titik temu, akibatnya kita ini capek ya. Saudara percaya bahwa yang namanya mujizat itu sekali lagi bukan yang sakit sembuh ya, yang bangkrut jadi sukses, yang bermasalah hidup jadi pulih, yang gagal berhasil. Itu bukan mujizat, tapi sesuatu yang memang hal yang paling mudah untuk Tuhan kerjakan kalau memang sudah waktunya Tuhan. Tapi mujizat di mata Tuhan itu yang tidak bisa Dia ubah dalam sekejap, ya hidup kita berubah ini. Jujur ya, kalau orang bangkrut mau diberkati langsung kaya sekejap. Kanker stadium 4 sembuh sekejap. Ya, suami yang tadinya pezina mau jadi bertobat juga sekejap. Itu karena memang cara Tuhan kalau memulihkan saudara itu mujizatnya memang hal yang sekejap.
Tapi buat Tuhan tidak bisa mengubah manusia dalam sekejap. Misalnya saya disuruh, Eli sabar, sabar. Apakah orang belajar sabar bisa sekejap? Nggak mungkin. Orang bisa punya iman yang teguh. Saya punya iman yang teguh hari ini sama Tuhan. Oh, bukan sekejap loh. Semuanya butuh proses. Nah, makanya kalau kita lagi diproses, berarti Tuhan itu lagi menantikan mujizat. Mujizatnya bukan berarti masalahmu yang pulih, tapi mujizat yang Tuhan nantikan dari hidup saudara, yaitu ketika kita berubah. Saya 13 tahun, baru Tuhan lihat berapa tahun mungkin. Tuhan mulai lihat mujizat dalam hidup saya. Tadinya marah-marah, suka maki-maki orang. Tadinya jadi istri yang tidak tunduk. Sekarang Tuhan itu mungkin di tahun keberapa dia baru melihat mujizat. Bu Eli berubah. Mulutnya sudah tidak marah-marah, tidak kasar. Sekarang Bu Eli sudah tunduk sama suami. Nah, ini yang dinamakan mujizat. Lah menurut saudara, mujizat itu ketika masalahmu selesai. Makanya kalau orang bersaksi, orang selalu bilang gini, Bu, mau yang disaksikan apa? Lah wong saya masalah masih terjadi, wong suami ya belum berubah, keuangan ya belum berubah. Satu hal saya bilang loh Bu, orang mujizat di mata Tuhan itu bukan yang lahirianya berubah. Yang perlu disaksikan, yang membuat Tuhan melihat mujizat itu waktu engkau menyaksikan perubahan di dalam hidupmu. Makanya Tuhan itu untuk menggenapi mujizatnya di dalam hidup saudara, bukan faktor masalahnya yang pulih. Untuk melihat saudara yang pulih, dia butuh alat. Suamimu butuh jadi alatnya Tuhan untuk membuat mujizat. Hidupmu berubah. Mertuamu, ipar, teman baik, masalah keuangan yang tiba-tiba toko sepi, keuangan yang hari ini mungkin saudara lagi berusaha untuk berbagai macam cara. Mungkin hari ini engkau tiba-tiba mengalami badai dalam kehidupan rumah tangga, kesehatan. Nah, semua ini alatnya Tuhan untuk dia melihat mujizat di dalam hidup saudara. Tangkap ya? Tapi untuk bagian masalah Tuhan tidak pusing. Hari ini percayalah, kemarin saya ketemu dengan beberapa orang. Saya cuma bilang gini, hidup ini tenang aja. Mau ngelewati akhir zaman, mau ngelewati masa perang, gempa, kehidupanmu di masa sukar lagi dimasukkan dapur api. Tenang aja. Kenapa? Karena di dalam dapur api, di tengah akhir zaman yang sulit, di tengah masa perang, nanti masa kelaparan, masa yang tersulit, resesi, yang namanya krisis, di dalam kehidupan orang benar itu tetap ada Tuhan yang pegang kendali. Tangkap ya. Di balik cerita hidupmu ini masih ada sutradara. Jadi saudara tidak menjalani kehidupan itu sendiri. Tangkap ya, sesulit-sulitnya hidupmu hari ini, sadarilah masih ada di balik cerita hidupmu ini sutradara yang handal. Dia tidak pernah salah untuk tulis cerita hidupmu, dan dia tetap pegang pena kehidupanmu di akhir, karena dia Alfa dan Omega, dia Immanuel yang akan menyertai setiap kehidupan orang benar sampai di akhir zaman. Dia tetap pegang kendali mutlak. Tangkap ya. Tidak ada satu keadaan hidup di dunia ini sebangkrut-bangkrutnya, seancur-ancurnya, separah-parahnya hidup hari ini. Mungkin kita bilang gini, Bu, saya ngalami titik ancur karena dosa saya. Karena saya berbuat dosa, masihkah ada kesempatan buat hidup saya untuk melihat hari esok? Percayalah, Tuhan itu panjang sabar,
besar kasih setianya. Dia itu selalu pemurah. Tidak mungkin dia sebagai bapak yang baik, waktu kita datang dengan ancur hati, dia tolak hidup saudara. Sekalipun dia gagal pun, dia tetap ingin memberi yang terbaik. Kenapa? Kalaupun kita gagal berkali-kali, dia tetap ingin membawa saudara kembali naik. Tangannya tetap siap menopang saudara yang sudah terjatuh untuk selalu diangkat. Karena dia itu bapak yang baik. Tidak ada orang tua di tengah kegagalan anaknya bilang gini, syukur, kapok, rasain lu. Mungkin kalau ada orang tua di dunia bisa seperti itu, tapi sekali-kali Tuhan itu tidak akan pernah membuang saudara. Ingat perumpamaan anak terhilang yang sudah kelewatan kurang ajarnya sekalipun. Bapaknya tiap hari nantikan kapan anakku balik. Pada waktu balik bukan dikasih ampas, anaknya kasih ampas sama bapaknya. Tapi bapak ini tidak pernah kasih ampas sama anak sekalipun anak ini kelewatan kurang ajarnya, sudah nguras hartanya, habis foya-foya, habis ingat bapaknya. Bapaknya yang menyambut anaknya sampai diberi pesta, diberi jubah, diberi cincin. Saudara tangkap ya, itu gambaran Tuhan yang hari ini berdiri di tengah masa sukar. Dia tetap pegang kendali atas hidupmu dengan kemurahan hatinya. Hari ini dengan kebaikannya, dengan kesabarannya, dengan limpahnya kasih setianya, dia tetap mau memberi yang terbaik. Makanya kita jangan gagal fokus. Banyak orang benar hari-hari ini seperti anak muda yang kaya. Tangkep ya, anak muda yang kaya ini waktu ditanya bagaimana untuk masuk dalam kerajaan surga, ya sudah ini taat, sudah mengampuni, sudah hormat sama orang tua, sudah mengasihi. Semua ketaatan itu sudah dilakukan. Tapi pada waktu Tuhan memerintahkan untuk dia meninggalkan zona nyamannya karena hartanya sangat banyak, itu berarti zona nyamannya mulai diambil sama Tuhan. Kasih hartamu sama orang miskin. Dia tidak mau meninggalkan kenyamanannya karena hartanya sangat banyak. Banyak orang bisa taat, tapi waktu orang dibawa keluar dari zona nyaman, orang mulai merasakan kerugian, rasa sakitnya ikut Kristus. Mereka tidak mau bayar harga. Taat oke, asal jangan rugi Tuhan. Taat oke, asal jangan proses. Jangan masuk dapur api. Orang berusaha untuk taat tapi nggak mau diproses. Hartaku jangan, nyamanku jangan, suamiku jangan, iniku jangan. Loh, kita nggak bisa mengatur Tuhan. Tuhan lebih tahu alat apa yang paling terbaik untuk memproses hidupmu. Itu sebabnya kita percaya hari ini, kita sebagai anak Tuhan, yuk jangan sampai kita memberi batasan sama Tuhan. Taat oke Tuhan, tapi aku nggak mau rugi. Taat oke, aku nggak mau ninggalin zona nyamanku karena hartaku sangat banyak, karena aku sudah terlalu enak hidupnya lah. Kalau kita berbicara harta sangat banyak, mengejar kenyamanan, berbicara lagi apa yang saudara kejar? Kehidupan daging, lahiriah. Makanya Tuhan bilang gini, yuk setiap kita yang lagi diproses jangan gagal fokus. Nah ini yang akan saya bahas ya. Mulai hari ini nikmati, jalani, nikmati, syukuri setiap proses. Karena Tuhan itu setiap proses, kalau kita berubah, saya percaya di alam roh, di surga Tuhan begini. Oh, mujizat. Tuh, Tuhan dan malaikat surga itu pasti ketika melihat setiap perubahan karakter kita, satu hari demi satu hari, sudah tingkat marahnya berkurang, tingkat ngomel berkurang, tingkat maki orang berkurang, tingkat takut khawatir kita berkurang. Itu setiap hari Tuhan tuh pasti bilang ini, berhasil. Tangkap saudara. Tapi kalau dia melihat
Saudara cuma nunggu di ruang tunggunya Tuhan, kapan ya aku kaya, kapan ya Tuhan, kapan rumah tanggaku pulih, kapan aku enak, kapan aku nyaman. Senyatanya hidup udah berubah-berubah. Tuhan di atas tuh gigit jari. Aduh, tangkap saudara. Makanya hari ini semangat, fokusnya harus benar. Saudara, hari ini masalahmu tidak berubah, tidak apa-apa. Yang penting hidupmu berubah, itu kemenangan. Makanya kalau kita itu keluar lebih dari pemenang, bukan menang atas masalah. Sekali lagi, menang bukan atas masalah. Coba kalau saudara ketemu teman, saya aja kalau ketemu teman, selalu hamba Tuhan sekalipun, selalu yang ditanya apa? Gimana suamimu? Selalu itu. Nggak pernah kan orang tanya saya gini, gimana Bu Eli, sekarang kamu perubahan hidupmu gimana setelah kamu diproses dapur api? Wah, kamu gimana, karaktermu gimana? Enggak, orang selalu tanya gimana suamimu, gimana? Orang pasti tanya gimana keuanganmu sekarang. Kamu ngomong luar biasa, keuanganmu sudah luar biasa enggak? Loh, kalau kita bisa ngomong luar biasa, karena kita gini loh, ini loh hidupku yang luar biasa, bukan masalahku yang sudah pulihnya luar biasa, tapi aku yang sudah berubah luar biasa. Lah ini yang sejalan sama Tuhan. Tangkap ya. Jadi kita ini kalau di ruang tunggunya Tuhan, sudah sejalan sama pemikirannya Tuhan, fokusnya bener, enak. Tiap kali diproses, kita selalu bilang gini, aku harus tenang, percaya, responku harus benar. TPR itu diinget-inget terus. Kalau jalani proses diinget, aku harus tenang, percaya, responku harus benar. Itu jadi ingatan kita. Kalau kita bisa TPR tiap hari, saudara percaya, setiap perubahan hidupmu itu akan diperhitungkan kebenaran. Bayangin, Abraham setiap proses diperhitungkan kebenaran. Berkatnya itu tidak main-main. Tuhan memberkati Abraham itu tidak segan-segan. Makanya hari ini setiap hari ada perubahan hidup, itu diperhitungkan kebenaran, kemenangan. Percayalah, hitungannya itu luar biasa saudara. Nggak usah pusing dengan prosesmu. Tuhan hari ini, dulu saya suka tengking ya. Kalau dulu suami saya mulai jatuh dalam dosa, saya bilang ini, dalam nama Yesus pergi engkau roh iblis, dalam nama Yesus aku tengking engkau suamiku, tobat. Tidak tobat, tambah parah. Kenapa? Tuhan cuma bilang gini, iya, suamimu itu alatku. Lah aku happy loh dengan alatku ini, karena aku lihat tuh berhasil loh kamu. Dari ibu sosialita jadi hamba Tuhan, nggak usah ditengking-tengking. Lah aku happy kok kamu suruh tengking-tengking. Tangkap ya saudara. Saudara mungkin hari ini berharap keuanganmu cepat pulih, tapi Tuhan bilang gini, jangan dipercepat. Lah keuanganmu itu buat aku happy, aku puas lo lihat perubahan hidupmu. Nggak usah ditengking-tengking. Kalau memang sudah waktunya kita selesai rencana itu tadi, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Kalau rancangan Tuhan sudah selesai dalam hidup saudara, jalan-jalanmu sudah hidup sesuai dengan apa yang Dia mau, jalan kebenaran, jalan ketaatan, jalan hidup orang benar, sudahlah. Semuanya yang akan ditambah-tambahkan itu pasti hanya bonus ngikuti, nggak akan pernah dikurangkan. Makanya saya itu tenang. Saya cuma bilang gini, suatu kali anggur yang manis itu pasti saya nikmati. Kenapa? Karena Tuhan itu bilang gini, semuanya dalam perjalanan ditambah-tambahkan. Nanti anggur manismu, Eli, lihat ya, yang namanya proses karena kamu sabar menggenapi rancanganku dan jalanku di dunia ini, Eli, sekalipun mungkin sudah 13 tahun, semuanya akan berlipat selama 13 tahun. Kamu nanti bisa merasakan yang ditambah-tambahkan terus dalam rumah tanggamu 13 tahun itu seperti apa nanti sampai anak cucu. Kehilanganmu kalau berbicara Tuhan happy dengan perubahan hidupmu, semua alatnya, misalnya keuanganmu lagi goncang, itu kan alatnya Tuhan ya. Lah Tuhan kan tidak mau berhutang. Tiap kali ada perubahan hidup diperhitungkan kebenaran, diperhitungkan sebagai kemenangan, ya Tuhan sediakan upah.
Lah keuanganmu yang hari ini minus, kalau semuanya ditambah-tambahkan, ndak mungkin hidupmu ditutup minus, ndak. Hidupmu yang minus itu akan berubah menjadi surplus, plus. Bukan yang minus, tapi yang surplus. Tangkap ya, yang plus bukan yang nes. Itu pasti. Makanya tenang aja, ikut Tuhan itu ndak ada ruginya. Semuanya akan ditambah-tambahkan. Capekmu nanti akan berubah. Itu kemarin yang khotbah saya berapa hari ayat itu dihafal. Itu ayat waktu saya dalam proses itu saya ingat. Yang namanya pohon Libanon jadi hutan. Orang sengsara, miskin cuman sesaat aja, sedikit waktu lagi akan bersorak-sorai. Itu jelas. Kenapa? Karena ikut Kristus itu tidak pernah semuanya dikurangkan. Tidak ada rumusnya. Lah berarti hidupmu pasti ditutup surplus. Hidupmu ditutup dengan kebahagiaan. Itu jelas. Cuman fokusnya hari ini harus benar. Yuk baca Ratapan 3 ayat 39 sampai 41. Ratapan 3 ayat 39 sampai 41. Mengapa orang hidup itu mengeluh? Nah ya, siapa yang suka mengeluh? Tuhan kok gini lagi, Tuhan kok gini lagi. Tidak usah, sudah. Kalau saya belajar setelah saya sejalan sama Tuhan, saya bilang gini, lanjutkan prosesmu. Kalau itu menyenangkan hatimu, Tuhan buat kamu happy melihat perubahan hidupku, dan engkau melihat itu mujizat di dalam hidupku, lanjutkan. Jujur, Tuhan tidak bisa mengubah hidupmu hanya hitungan balik telapak tangan. Bangkrut kaya telapak tangan, kanker sembuh telapak tangan, ya rumah tangga hancur pulih telapak tangan, belalaut telapak tangan. Tapi kira-kira Tuhan bisa ndak? Bim salah bim, cik swet Niken berubah. Tiba-tiba saudara jadi satria baja hitam. Yang tadinya jadi wanita terpuruk jadi superwoman. Wah, kalau seperti itu dunia kacau, saudara. Tiba-tiba saya bisa bayangkan kalau saya jadi superwoman, bisa terbang. Saudara mungkin hidup ini akan lucu. Yang tadinya ya Vina suka marah, tiba-tiba Tuhan bilang gini, dalam nama Yesus. Yang tadinya marah tiba-tiba ketawa. Dunia ini kayak orang gila bener-bener, saudara. Nggak mungkin, saudara. Tuhan itu tetap butuh proses yang bisa mengubah hidupmu. Makanya dia bilang gini, lewat proses itu berapa banyak? Saudara tahu, proses itu zona nyamannya Tuhan. Zona aman, kenyamanan itu zona berbahayanya Tuhan. Lah kalau zona nyaman itu orang itu, Tuhan tuh lebih sulit tuh berjaga-jaga dalam hidup saudara, mengharapkan mujizat waktu nyaman. Makanya Ayub itu orang yang saleh, taat, menjauhi kejahatan, orang benar. Tapi kenapa hidupnya hari itu diproses? Apa Tuhan kurang kerjaan? Enggak. Senyatanya Tuhan tidak puas dengan orang yang cuman saleh taat, tapi dia mau seluruh hidup saudara itu hidupmu tidak hidup dalam takut khawatir. Ada banyak karakter-karakter yang harus dibuat mirip sama sang pencipta saudara, bukan mirip sama iblis. Nah, itu tidak, buat Tuhan itu tidak puas. Tangkap ya. Jadi makanya terima kasih buat proses. Lanjutkan. Saya selalu berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau itu buat kamu happy dan kamu lihat itu mujizat yang paling ampuh untuk membuat hidupku serupa dengan Engkau, ya sudah, tidak usah berkeluh kesah. Lihat ayat berikutnya, biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Hari ini kalau berkeluh kesah, jangan tentang masalah, karena itu alatnya Tuhan. Tuhan, aku gagal, aku masih ada takut, aku masih ada khawatir. Dosa berbicara kelemahan kita. Kegagalan kita sebagai orang benar itu hari ini apa?
Saudara masih suka marah, saudara masih suka panik, saudara masih suka takut, khawatir. Itu belum membuat Tuhan itu puas. Makanya orang bisa punya iman di atas rata-rata. Itu bukan bim salah bim, butuh proses. Kebanyakan manusia sekalipun hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan yang diuji di pandemi. Ternyata haleluya, puji Tuhan, dia waktu ngalami masalah belum tentu loh hamba Tuhan itu bisa lebih hebat dari saudara. Banyak yang hidupnya diombang-ambingkan masalah hari ini. Walaupun dia khotbahnya haleluya, puji Tuhan, percaya. Tapi waktu dia sendiri ngalami masalah, saya dengar curhatan hamba Tuhan. Bu, jujur Bu, hari-hari ini lihat angsuran jatuh tempo Bu, yang namanya iman saya kemput gini Bu, cemot diombang-ambingkan masalah itu terjadi Bu. Waduh, tiap dari tanggal 30 mendekati 30 waktu mau jatuh tempo, sempet otak ini tidak bisa tidur juga Bu, mikirin 2 hari Tuhan jatuh tempo, 2 hari, 1 hari tidak punya uang, gimana loh, sempet juga, ngerti ya? Makanya proses itu membuat orang benar itu hidup secara iman, responmu benar, hatimu benar. Pokoknya ujian itu 3 saudara yang saya amati. Apa? Ujian respon, ujian hati, ujian iman percaya. Ini ujiannya ya. Jadi sekali lagi, hatimu dijaga, imanmu dijaga, responmu. Makanya TPR itu, tenang percaya itu kaitannya dengan iman ya. Percaya kaitannya juga dengan hati, respon. Nah itu sudah, TPR ini dibawa kemana-mana. Nah 40, yuk kita baca. Marilah kita, nah ini, menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Kalau keluh kesah ya selidiki tiap malam, bukan diselidiki uangku cukup ndak ya, ndak cukup. Diselidiki handphone suami masih selingkuh ndak ya, diselidiki lagi WA-nya, Tuhan masih ngomong, Tuhan sayang-sayangan. Diperiksa kantongnya suami ada isinya apa, Tuhan ternyata ada isinya obat kuat, Tuhan. Aduh, bukan itu saudara. Yang diselidiki firman Tuhan, yang diperiksa, yang dikeluh kesahkan itu hidup saudara. Bukan masalah, ndak usah diselidiki terus. Suamimu di mana, ndak usah diselidiki terus. Sudah, biarkan itu bagiannya Tuhan. Keuanganmu memang lagi minus, ndak usah dilihat. Merah ya merah saudara. Mau dilihat merah mau jadi biru itu ya butuh proses. Tapi percayalah, di tengah merah nanti jadi surplus. Itu di tengah proses perjalanannya dia tetap Tuhan yang pegang kendali. Nggak mungkin saudara dipermalukan, nggak mungkin. Saudara pasti lihat nanti cara Tuhan untuk memulihkan saudara. Dipelihara, di tengah merah keuanganmu jadi surplus biru. Itu tetap dalam pengendalian. di balik ceritamu ini ada sutradara yang akan memberikan saudara berkat, kekuatan, anugerah tiap hari. Tidak mungkin saudara hancur, percayalah. Itu sudah saya alami. Nggak mungkin, walaupun sehebat-hebatnya orang yang merancangkan kehancuran rumah tangga saya, sampai pakai kuasa gelap dan sebagainya, Tuhan buktinya ngangkat hidup saya. Buktinya saya malah diangkat Tuhan terbang tinggi seperti Raja Wali. Itu sebabnya 41 ya, yang diperiksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Tidak boleh lagi lihat masalah, sudah lihatnya Tuhan. 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Kita percaya kalau orang sudah mengangkat hati dan tangan, itu berarti hidupnya sudah tulus sama Tuhan, berserah. Yang pertama yaitu selidiki dan periksa hidup kita, cek rohani ya. Tiap hari jangan cek keuangan, cek suamimu, cek rohanimu. Hidupmu gimana? Tuhan, aku gagal, tadi aku maki suamiku. Ya sudah, minta maaf. Saya dulu gitu, Tuhan saya gagal, Tuhan saya tadi maki Pak Nyoto. Ya sudah, minta maaf. Tidak apa-apa, namanya manusia dari debu. Ya kamu bisa jatuh, lemah, tapi jangan diulang-ulang terus. Iya Tuhan.
diperbarui. Yang kedua, berpaling sudah kepada Tuhan. Jangan gagal fokus. Jangan lagi terus lihat masalah ya. Berpalingnya sudah kepada Tuhan seperti Nabi Hizkia. Waktu hidupnya divonis mati, dia tidak ada jalan lain. Sekalipun sampai sudah terdetik terakhir disuruh tulis pesan ya, karena kamu akan mati, itu jelas keputusan. Mungkin hari ini dokter juga sudah mengambil keputusan jelas, kamu akan mati, usiamu akan seperti ini. Mungkin manusia dunia juga bilang gini, sulit tuh, susah. Wong suamimu lo sudah punya anak, sudahlah jangan berharap sama suami. Jujur kalau kita bertahan hari ini, pengharapan kita itu bukan sama masalah, tapi pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan. Bukan sama suamimu yang sudah jatuh luar biasa dalam dosa, tapi pengharapan kita kepada Tuhan. Lah kalau kita berpaling sama Tuhan, lihat apa yang menjadi keputusan Tuhan, apa yang menjadi kenyataan hidup itu bukan yang menentukan hidupmu. Hizkia sudah ditentukan oleh kenyataan hidup, dia harus mati. Tapi sekali lagi kenyataan hidup itu tetap tunduk kepada kebenaran. Begitu Tuhan berkata, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun. Kenyataan mati, ya kalah. Siapa yang digenapi? Kenyataan atau firman Tuhan? Tetap apa yang difirmankan. Hizkia memang kenyataannya dengan sakitnya dia harus mati. Tapi sekali lagi kenyataan tetap tunduk kepada firman. Begitu Tuhan berfirman, Hizkia, engkau akan aku perpanjang 15 tahun, maka hidupnya diperpanjang. Hari ini tidak usah takut ya, berpaling. Yang ketiga, mengangkat hati dan tangan kepada Allah. Yuk lihat satu persatu. Jadi hari ini semangat semuanya ya. Semangat ya, Nova, Shalom. Hari ini jangan punya kehidupan yang sekalipun sudah ditakdirkan hidupmu bakal hancur. Semangat semuanya. Yang penting jangan gagal fokus ya. Kalau gagal fokus, saudara akan kehilangan banyak hal yang ada di depan. Senyatanya di balik kehancuranmu, Tuhan bilang gini, aku akan memberi berkat 15 kali lipat. Loh, siapa tahu, tidak ada yang tahu. Hari ini engkau terpuruk, tapi Tuhan bilang gini, aku akan memberikan engkau suatu pemulihan yang indah. Nanti pemulihannya, nanti engkau akan lihat semuanya akan ditambah-tambahkan. Anak-anakmu ditambah-tambahkan. Rumahmu yang engkau tempati hari ini akan ditambah-tambahkan. Kebahagiaanmu, suami dan semuanya. Lo kita lo tidak pernah tahu, saudara. Tapi yang pasti itu pasti akan Tuhan lakukan. Tidak mungkin tidak. Kalau dia berjanji ditambahkan, dia akan membuat segala sesuatunya pasti indah pada waktunya. Yang pertama, buka Galatia 6 ayat 4-5. Selidiki dan periksa hidup kita, cek rohani. Yuk, Galatia 6 ayat 4-5. Galatia 6 ayat 4-5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Tidak usah lihat suamimu terus. Tidak usah lihat wanita tobat pelakor. Tidak tobat-tobat suamimu, tidak tobat-tobat. Itu cuman alat ya. Ingat loh ya, alat. Jadi Tuhan masih butuh. Tidak usah bingung. Yang penting setiap orang itu menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi tidak usah banding-bandingkan juga. Ya, Tuhan itu kok cepat, lah kok lama, itu cepat, itu enak. Enggak, setiap orang memikul tanggungannya sendiri. Jadi yang pertama, menguji pekerjaannya sendiri, bermegah melihat keadaannya sendiri, dan memikul tanggungannya sendiri. Itu cek rohani. Jadi hari ini enggak usah bingung. Ya sudah, diuji pekerjaanmu. Saya boleh bermegah hari ini bukan karena saya sudah teletapis, tapi saya bangga dengan hidup saya. Kenapa? Karena hidup yang sudah berubah. Dan waktu saya melihat ke atas, Tuhan itu sejalan sama saya. Tuhan bilang gini, good job Eli. Ciamik kamu Eli, hari ini aku itu bangga lihat kamu itu bisa sabaran, kamu itu sudah bisa berubah hidupmu lo jadi berkat.
Sampai orang-orang kalau bilang sama saya gini, Bu Eli, kamu ini idolanya mak-mak katanya, idolanya ibu-ibu juga ya. Mulai dari ibu-ibu muda, ibu-ibu setengah tua, ibu-ibu tua, sampai yang emak-emak. Kalau saya pelayanan yang umur 70, 80 tahun itu juga. Aduh Bu Eli, saya kalau mau tidur itu denger loh khotbahnya Bu Eli loh. Saya ini di banyak selera, mulai dari muda ya, setengah tua, yang tua sekali ya. Saya percaya bahwa kehidupan kita hari ini sudah cek rohani. Hari ini bermegah aja. Yang penting bukan karena masalahmu sudah teletabis, pulih, sudah kaya, baru bermegah. Enggak. Saya bisa bermegah bangga hari ini. Saya lihat kenapa. Karena kalau saya lihat orang-orang dipulihkan, ibu-ibu bisa move on, termasuk banyak bapak-bapak sekarang ya. Saya bersyukur juga banyak bapak-bapak sudah mulai dengar khotbah saya juga ya. Karena memang Tuhan makin kesininya bahwa saya bukan hanya membahas masalah wanita, tapi masalah yang umum terjadi di dalam realita ya. Dan di situ Tuhan itu makin bangga lihat saya. Gimana enggak bangga? Wong hidup dengan proses alatnya Tuhan loh, pekerjaan rancangan Tuhan berhasil, victory malah jadi besar, banyak memenangkan jiwa-jiwa. Lah Tuhan itu keplok-keplok gini, aman, duri dalam daging. Justru mungkin Tuhan ini takut kalau duri dalam daging saya dicabut, ini dagingnya nyaman lagi. Nanti honeymoon terus sama Pak Nyoto, pergi jalan-jalan, nanti lab gini, oh enggak bisa, mau honeymoon ya, mau honeymoon dulu, mau halan-halan, mau tati tayang dulu, nikmati jalan-jalan. Ayo saudara gimana? Makanya nanti doakan. Kalau Pak Nyoto, saya juga bilang sama Tuhan, saya ndak kejar daging saya. Kalau Tuhan pulihkan Pak Nyoto itu dalam keadaan sudah level rohaninya sama. Jadi izinkan Tuhan didik Pak Nyoto sekolah Alkitab sama. Saya juga sekolah Alkitab dengan alat yang berbeda. Nanti dipulihkan sama-sama, level rohaninya sudah, pelayanannya sama-sama. Kalau enggak nanti saudara pasti enggak live, enggak ada Zoom, ya ada, tapi hamba Tuhan yang lain yang saya pakai nanti. Ya saya enggak bakal khotbah, kan semua ini bukan rencana Tuhan. Lah rancangan Tuhan pasti yang terbaik buat kita semua. Tangkep ya saudara. Makanya hari ini yuk kita semua bermegah melihat keadaan sendiri, menguji pekerjaannya sendiri, memikul tanggungannya sendiri. Setiap saudara tidak usah banding-bandingkan. Makin lama proses hidupmu, berarti intinya gini, makin banyak dipercaya, makin banyak dituntut. Itu ada firmannya. Kalau nggak salah di Lukas berapa ya, 13 kalau nggak salah. Makin banyak dipercaya Tuhan, itu jelas makin banyak dituntut. Makanya banyak orang gini, Bu, kalau makin sungguh-sungguh, kenapa prosesnya makin berat? Ya, karena saudara makin sungguh-sungguh baca firman, saudara mulai mendalami firman, dan saudara mulai belajar respon benar. Saudara makin tahu banyak firman, saudara makin dituntut untuk menjadi pelaku firman. Tangkep ya? Tapi jangan takut. Makin saudara takut baca firman, makin saudara serius sama Tuhan, saudara makin takut. Saudara nanti pada akhirnya saudara dipepet terus loh sama Tuhan. Tidak ada orang yang hari ini tidak dipepet sama Tuhan. Mau hamba Tuhan, mau orang biasa, semua lagi dipaksa keluar dari zona nyaman. Di dunia ini tempatnya dapur api, saudara. Saudara ngerasain nggak? Dunia ini tempatnya dapur api. Cuma tinggal aja apinya, api level 1, level 2, level 3. Tapi dunia ini tempatnya dapur api. Nah, di akhir zaman semua orang akan dipepet. Dipepet itu dipaksa untuk saudara kayak berbuahnya itu harus. Sudah tidak ada waktu lagi. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Tuhan tidak pengen kehilangan saudara semua yang dikasih, dipepet semua, dipepet dengan proses dapur api, dipepet semua. Makanya hari ini sudahlah, tidak apa-apa. Kalau saudara makin banyak dituntut, berarti level rohanimu itu sudah di-upgrade. Tuhan sudah lihat engkau sudah berbuah, makanya banyak dipercaya Tuhan, banyak dituntut. Tidak apa-apa. Orang kepercayaan Tuhan itu berkatnya juga lebih, tidak mungkin tidak. Tangkep ya. Makanya nanti ada kambing, ada domba. Yang sudah dipepet-pepet ini jadi domba yang sejati. Dia akan menikmati arah hidupnya, berhasil, beruntung, jadi kepala bukan ekor. Itu
arahnya sudah luar biasa. Yang kambing-kambing ini masih aduh. Nah, makanya bersyukur yang sudah diproses sebelum masuk masa-masa yang makin sukar. Saudara akan jadi orang yang kuat. Yang berikutnya, 2 hal lagi kita selesai ya. Menguji pekerjaan sendiri, bermegah lihat keadaannya sendiri, memikul tanggungannya sendiri. Tangkap ya, cek rohani. Yang berikutnya, berpaling kepada Tuhan. Yesaya 45 ayat 22 sampai 23. Catat. Yesaya 45 ayat 22 sampai 23. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Saudara percaya, kalau kita berpaling sama Tuhan, kita itu pasti selamat. Tidak mungkin tidak. Lihat ya. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Selama kita lihat masalah, kita akan hancur. Tapi kalau kita berpaling kepada Allah, jaminannya selamat, tidak akan dipermalukan. Sebab akulah Allah, tidak ada yang lain. Siapa yang bisa bawa saudara selamat hari ini? Tidak ada. Hanya Yesus. Makanya hari ini jangan lihat masalahmu terus. Kalau engkau lihat masalahmu, engkau makin gak selamat, engkau makin hancur. Tapi kalau saudara fokus sama Tuhan, jaminannya pasti selamat. Lihat ya. Berikutnya, diselamatkan hai ujung-ujung bumi. Nah ini berikutnya, demi aku sendiri, lihat ya, aku telah bersumpah dan mulutku telah keluar kebenaran. Bersumpah loh saudara. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Wow. Saya waktu persiapkan ayat ini nanti saya akan buat renungannya ya. Renungan hari ini di Victory saya akan buat ini. Saudara jangan main-main dengan apa yang difirmankan. Makanya saya bilang gini, orang yang malas dengar firman, orang yang malas baca firman, senyatanya menutup hartanya sendiri. Karena apa? Karena firman itu, Tuhan itu sampai ngomong gini, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Itu luar biasanya saudara. Hari ini saudara dengar firman, itu satu hal yang saudara tangkap, dan itu tidak akan pernah ditarik kembali. Apa yang Tuhan katakan, berpaling nak kepada aku, keuanganmu selamat, rumah tanggamu selamat, hidupmu selamat. Sudah, itu jaminannya, titik. Tidak ada kata tetapi lagi. Karena setiap apa yang aku firmankan, itu tidak akan pernah aku tunda-tunda. Yang miskin, yang hidupnya sengsara, akan berakhir dengan sukacita, sukaria. Tunggu, hanya sesaat lamanya, sebentar lagi. Saudara, apa yang telah Tuhan firmankan tidak akan pernah ditarik kembali. Lihat, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa seluruh dunia. Saudara percaya, hari ini 3 hal. Kenapa kita hari ini harus berpaling kepada Tuhan? Karena Tuhan itu Tuhan Allah yang tidak ada tandingannya. Yang kedua, firman yang keluar dari mulutnya tidak dapat ditarik kembali. Yang ketiga, memang dia Tuhan yang layak disembah. Hari ini saudara datang sama Tuhan, itu sudah alamat yang tertepat. Karena memang dia Tuhan Allah yang layak disembah. Saudara muji-muji masalah, malah masalahmu tambah besar. Makanya hari ini muji-muji Tuhan aja. Dengan gimana caranya? Ya kalau masalah besar ya saudara, nyanyi aja. Dia Allah yang layak disembah di tengah keadaanmu sulit. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Itu namanya orang berpaling sama Tuhan. Lah kalau lihat masalah ya pasti saudara nyanyinya gini, sengsaraku engkau yang menghitung. Glodak jatuh saudara. Saya dulu kalau nyanyi itu makin nangis. Saya nggak mau. Saya setiap kali saya bangun kekuatan, saya nggak mau nyanyi sengsaraku. Saya selalu menyanyi, how great is our God, sing with me, how great is our God. Kalau Tuhan ditinggikan gitu kira-kira gimana? Dia akan buktikan kebesarannya. Tangkap ya saudara. Nah yang terakhir ya,
Jadi 3 hal, Tuhan adalah Allah yang tidak ada tandingannya, firman yang keluar dari mulutnya tidak dapat ditarik kembali, dan dia Tuhan yang layak disembah. Tidak usah meninggikan masalah, tapi tinggikan Tuhan. Yang terakhir, ya, tenang aja. Ayub itu kalau saudara tarik kesimpulan, dia itu hidup dalam apa? Saya tarik kesimpulan Ayub. Ayub itu hidup dalam kehendaknya Tuhan, yaitu apa? Dimurnikan seperti emas, ya. Ayub itu hidup di dalam rencananya Tuhan, Ayub 42 ayat 2. Dan Ayub itu hidup dalam kebesarannya Tuhan. Makanya di balik hidupmu ini, sutradara kehidupan itu kita hidup dalam kehendak Tuhan. Kita hidup di dalam rencana Tuhan yang besar, dan kita hidup di dalam kebesaran Tuhan. Itu yang membuat kita tidak akan pernah goyah. Tangkap ya. Jadi di balik badaimu sebesar apapun, Tuhan itu selalu berkata, nak, ini cuman kehendakku, kamu hidup, aku sudah tahu jalan hidupmu, kamu akan hidup dalam rencanaku, ada pemulihan, ada hidup bahagia sampai 4 keturunan, dan kamu akan hidup dalam kebesaranku, karena segala sesuatu dapat aku lakukan. Yang terakhir, bagaimana mengangkat hati dan tangan kepada Allah, ya. Lihat 2 Korintus 4 ayat 16-18. Ayat ini ayat yang tidak asing. Jadi kalau kita hari ini sudah mengangkat hati, tangan kepada Allah, kita tulus aja ikut Tuhan, belum ditolong ya tetap setia sama Tuhan, berserah aja. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, ya. Orang yang menyerahkan hati dan tangannya tidak akan tawar hati. Walaupun hari ini kau belum ditolong, engkau sudah berkorban, hari ini sudah ngampuni, engkau sudah taat jadi orang benar seperti Ayub, hidupmu, jalan hidupmu makin sulit, lihat aja. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke hari. Itu mujizat, ya. Kalau batiniamu bisa diperbaharui terus dari hari ke hari, itu mujizat buat Tuhan. Yang 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, tidak ada penderitaan berat, mengerjakan bagi kami kemuliaannya yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Orang kalau berserah sudah tidak lihat yang kelihatan, tangkap ya, karena sudah berserah. Nah, 3 hal apa yang harus saudara lakukan kalau mengangkat hati dan tangan kepada Tuhan? Tidak fokus dengan lahiriah, tetapi batiniah. Yang penting aku berubah. Tangkap ya. Yang kedua, tidak fokus dengan penderitaan, tapi kemuliaan yang jauh melebihi segala-galanya. Tangkap ya. Jadi hari ini kalau seperti saya mempertahankan rumah tangga saya karena saya mempertahankan kemuliaan Tuhan, bukan harga diri saya lagi. Nah, itu yang difokusi. Yang ketiga, tidak fokus dengan yang kelihatan atau yang sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Jadi semua masalah ini cuma sementara. Kita hari ini jalani proses cuma sementara untuk menikmati yang tidak kelihatan. Dalam kekekalan nanti hidup kita akan bahagia selama-lamanya. 3 hal apa? Tidak fokus dengan lahiriah tetapi batiniah, tidak fokus dengan penderitaan tetapi kemuliaan, tidak fokus dengan yang kelihatan tapi yang tidak kelihatan. Ya. Hari ini percayalah 3 ini aja akan membawa kita tidak jadi gagal fokus, ya. Pertama apa saudara, di review bagaimana supaya jangan gagal fokus, selidiki dan periksa hidup kita, cek rohani, ya. Itu tadi, bermegah, lihat pekerjaannya sendiri, memikul tanggungannya sendiri, ya, menguji pekerjaannya sendiri. Yang kedua yaitu berpaling kepada Tuhan. Sudah tidak usah lihat masalah. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak ada tandingannya, firman-Nya tidak akan dengan sumpah, tidak akan pernah ditarik kembali, dan Tuhan itu memang Tuhan yang layak disembah. Tidak usah meninggikan masalah. Yang ketiga yaitu hidup itu adalah apa saudara, mengangkat hati dan tangan saudara kepada Allah. Tidak lihat sama yang kelihatan, tidak lihat yang lahiriah, tidak lihat sama yang hari ini penderitaannya. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, semuanya tetap semangat. Yang mau jalan-jalan, makan bakso, ya. Yang mau happy-happy hari ini sudah nikmati. Bu Eli belum selesai suami selingkuh, nikmati. Karena itu buat Tuhan happy. Saudara, di proses Tuhan itu Tuhan happy, zona nyamannya Tuhan. Karena Tuhan itu lagi genapi rancangannya dalam hidup saudara dan saya. Nikmati, ya.
Tidak usah sedih. Makin saudara terpuruk, saudara tidak akan lihat tuh nanti. Tuhan hari ini sudah mengatakan sesuatu. Nak, apapun jalan hidupmu, apapun kenyataan hidupmu, aku Tuhan Allah yang sudah menyiapkan semuanya secara pasti. Aku pasti memperpanjang apa yang menjadi berkatmu, aku akan tambah-tambahkan dalam kehidupanmu. Semuanya pasti yang terbaik, terindah. Itu yang dalam perjalanan aku genapi. Tidak ada ikut Tuhan yang terburuk, yang terancur, tidak ada. Terbaik, karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu akan dibuat indah pada waktunya. Berarti terbaik, terindah, kemurahan, kebaikan Tuhan belaka. Itu yang akan mengikuti saudara dan saya seumur hidup. Happy weekend! Selamat menikmati berkat anugerah Tuhan dengan proses, karena di balik proses Tuhan itu membuat hatinya sangat disenangkan. Dan saudara akan menikmati apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Tuhan akan berikan berkat sebagai gantinya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini kami belajar satu hal, bahwa di ruang tunggunya Tuhan, kami tidak mau Tuhan untuk terus menyelidiki masalah kami, untuk hari ini melihat masalah kami, tapi kami mau menyelidiki hidup kami supaya kami berubah. Terima kasih untuk segala firman kekuatan yang memerdekakan hidup kami dari keterpurukan. Hari ini kami mau bangkit, kami mau menikmati proses, karena proses ini adalah alatnya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anakmu dalam pergumulan yang hari ini Tuhan mereka akan liburan bersama keluarga, biarlah Tuhan memberikan waktu yang terbaik. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Happy weekend. Tuhan Yesus memberkati.